Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Fadlan? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah, semoga Tuhan senantiasa memberikan kita sehat walafiat ya. Baik, sebelumnya Ibu Amin. berterima kasih kepada Mas Fadlan karena sudah berkenan untuk menghubungi Ibu dan telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling online ini. Baik, sebelumnya apakah Mas Fadlan sudah pernah mengikuti konseling online sebelumnya? Belum pernah sih Bu, baru pertama Hmm, kali. oh iya. Apakah Mas Fadlan sudah mengetahui apa itu konseling online? Sebenarnya kurang tahu juga sih Bu, Oke, soalnya baru. baik. Oke, baik. Sebelumnya akan Ibu jelaskan ya mengenai penjelasan konseling online. Konseling online atau dapat disebut cyber counseling adalah usaha untuk membantu terhadap klien atau konseli dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, komputer, dan internet. Konseling online ini dapat dimaknai secara sederhana yaitu proses konseling yang dilakukan dengan alat bantu jaringan sebagai penghubung antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan kliennya. Tetapi, dalam konseling online kita ini ada hal yang sangat penting, yaitu adanya asas kerahasiaan, yang di mana asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci atau asas yang, menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan, yang menjadi sasaran layanannya itu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Jadi, Mas Fadlan tidak perlu khawatir ya, segenap data atau informasi yang kita lakukan pada konseling ini akan bersifat rahasia. Baik, Mas Fadlan sudah dapat dipahami? Paham Bu, sejauh ini paham. Oke. Baiklah, sebelumnya Mas Fadlan, apakah sudah siap untuk memulai konseling online hari ini? Insya Allah udah siap Bu. Baik. Baik, sebelumnya apa yang bisa saya bantu, Mas? Jadi gini Bu, sebenarnya masalah utamanya sih di sekitaran keluarga sih ya. Iya. Jadi kan saya juga baru mau lulus SMA tahun ini Mhm. dan niat awal saya kan memang mau masuk ke perguruan tinggi langsung gitu. Jadi nggak gap year gitu kan. Mhm. Tapi sebenarnya masalahnya di faktor keluarga yaitu di finansialnya Bu. Nah. Karena di rumah cuma ayah saya aja yang kerja gitu. Ibu saya ibu rumah tangga jadi ya gajinya cukup untuk keseharian aja dan saya masih punya beberapa adik yang harus disekolahkan gitu. Mmm. Jadinya mereka menyarankan untuk saya untuk tidak kuliah dulu mungkin tahun ini gitu. Tapi keinginan belajar saya masih ada karena emang saya udah niat dari setahun yang lalu gitu. Oh, baik seperti itu. Jadi ya iya jadinya ya cuman agak sedikit nge-clash aja sih sama, kedua orang tua gitu, Bu. Baik. Kalau boleh tahu pekerjaan dari orang tua Mas Fadlan apa ya? Ayah saya cuma ini sih, Bu, pegawai restoran aja biasa. Mmm, kalau, di Mas Fadlan itu berapa saudara? Saya ada 4 Bu. Oh, ada 4. Mas Fadlan anak anak ke berapa? Anak pertama. Oh, baik. Baik, saya sangat, turut prihatin apa yang dialami oleh Mas Fadlan sekarang. Untuk itu silahkan sekarang ini Mas Fadlan menceritakan kembali dan mengeluarkan semua unek-uneknya di sini. Saya sebagai konselor akan membantu Mas Fadlan, namun bukan berarti saya yang paling mengetahui masalah yang Mas Fadlan hadapi, melainkan di sini kita dapat bersama-sama mencari penyelesaian masalah yang Mas Fadlan, hadapi sekarang. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang benar-benar menekan pemikiran Mas Fadlan sehingga membuat Mas Fadlan ini menjadi stres, seperti itu? Sebenarnya perdebatan dengan diri sendiri aja sih, Bu, gitu. Karena Mhm. sebenarnya orang tua juga nggak terlalu,
melarang saya untuk kuliah, tapi agak disarankan saja. Tapi sebagai anak pertama dan seorang laki-laki juga saya kan harus berpikir ke adik-adik saya juga, jadi saya nggak bisa egois. Oh Tapi begitu. kadang ketika malam perdebatan itu juga ada di kepala saya sendiri, jadi debat sama diri sendiri aja. Sebenarnya itu sih Bu, utamanya itu situ. Oh baik. Baik Mas Fadlan, saya sangat turut prihatin dan merasakan apa yang dirasakan oleh Mas Fadlan sekarang. Jadi untuk soal permasalahan yang dialami oleh Mas Fadlan ini yaitu tentang Mas Fadlan ingin melanjutkan pendidikan ke perkuliahan, sedangkan orang tua menyarankan untuk bekerja. Baik, dalam menyikapi keadaan tersebut alangkah baiknya kita tidak boleh ya berpikir negatif ke orang tua misal. Tapi begini, biasanya jika orang tua menyarankan hal itu ada sebabnya, entah itu dari faktor ekonomi atau sebagainya. Mas Fadlan bisa mengkomunikasikan hal ini terlebih dahulu kepada orang tua Mas Fadlan. Sebelumnya apakah Mas Fadlan sebelumnya sudah mengkomunikasikan ini kepada orang tua? Sudah Bu, sudah beberapa kali kita ngobrol bareng juga. Sebenarnya tetap perdebatan di kepala saya tetap ya udah itu aja terus. Hmm. Meskipun saya ngomong ikhlas-ikhlas, tapi ada part of diri saya tuh kayak enggak, gue harus kuliah gitu loh Bu. Hmm. Baik, mungkin, sebelumnya sudah pernah dikomunikasikan, cuman alangkah lebih baiknya, kasih space waktu antara orang tua dan Mas Fadlan itu benar-benar untuk, mengkomunikasikan yang benar-benar dikomunikasikan untuk Mas Fadlan, jenjang Mas Fadlan ke depannya. Jadi hal ini bisa terjadi bisa saja hal ini adanya faktor ekonomi ataupun hal yang lain. Namun jika hal ini menyangkut dengan faktor ekonomi, misalnya Mas Fadlan bisa melakukan atas saran dari orang tua Mas. Jadi jangan takut kuliahnya jadi ketunda karena harus bekerja dulu, tapi takutlah jika Mas Fadlan ini tidak menggapai pendidikan dengan apa yang Mas Fadlan inginkan. Yang pada dasarnya belajar itu tidak mengenal usia ya, mau anak balita, remaja, dewasa, lansia, mereka berhak mendapatkan pendidikan, berhak untuk mendapatkan pembelajaran. Tapi Mas Fadlan juga bisa dengan melakukan kedua hal tersebut. Masnya bisa kuliah sambil bekerja mungkin, tapi kalau misalnya memang seperti itu, Masnya juga jangan lupa untuk selalu menjaga pola kesehatan. Itu saran dari saya. Namun, misalnya saran orang tua Mas ini bukan karena ekonomi atau non ekonomi, Mas bisa berkompromi lagi terlebih dahulu dengan orang tuanya Mas. Mas Fadlan dapat, mempersiapkan rencana dan persiapan yang matang untuk memasuki dunia perkuliahan. Jadi Mas Fadlan ini harus kuatkan tekad dan tunjukkan bahwa Mas Fadlan itu, bersungguh-sungguh untuk kuliah. Serta jelaskan, alasan Mas, ini kenapa sih Masnya pengen kuliah gitu. Namun yang perlu kita ketahui juga, jangan pernah, jadikan kuliah sebagai satu-satunya garis linier yang harus, Mas itu lalui untuk mencapai kesuksesan. Ada banyak orang yang hanya sebatas lulusan SMA, SMP dapat mencapai kesuksesan. Namun bukan berarti kita berpikiran sempit untuk mengejar impian sebatas itu ya. Jika masih diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, gapailah setinggi-tingginya. Karena yang membuat orang sukses itu bukan dari pendidikannya ya, yang tinggi, melainkan karena pengetahuan yang didapatkan, dan kemampuan yang dimiliki. Pengetahuan dan kemampuan tidak hanya didapatkan karena menempuh pendidikan yang tinggi, tapi karena mau untuk terus belajar dari berbagai hal. Terlebih dari apapun itu, saya akan sangat mendukung apapun yang menjadi keputusan Mas Fadlan. Semoga dengan adanya ini, Mas Fadlan dapat menangani masalahnya dan dapat sedikit banyak mengurangi beban yang Mas Fadlan hadapi. Baiklah, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi, Mas Fadlan? Menurut saya sih udah cukup itu saja Bu.
Baik baik. Baik, apabila ada yang ingin disampaikan lagi, dapat melakukan layanan konseling lagi ya, Mas Fadil bisa menghubungi, saya kembali. Kalau begitu mungkin kita cukupkan kegiatan konseling kita hari ini ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan partisipasinya. Semoga dengan mengikuti konseling ini dapat memberikan banyak manfaat untuk diri kita sendiri, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, saya tutup kegiatan konseling kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.